Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan pembahasan seputar fikih Ramadan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kemarin telah kita sampaikan 2 poin dari adab yang hendaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa. 2 poin yang kita sampaikan kemarin, yang pertama adalah makan sahur. Bahwasanya orang yang hendak menjalankan ibadah puasa, maka tidak boleh ia lupa untuk makan sahur, karena itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekalipun ketika kita tidak memiliki nafsu untuk makan, Nabi SAW tetap menganjurkan tasaharu walau bijur'ati ma'in. Kalau sekiranya kalian sedang tidak nafsu untuk makan berat ketika sahur, maka kata Rasulullah, tetap sahurlah meskipun menenggak 1 tenggakan air. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita makan sahur atau hanya sekedar minum. Kemudian poin yang kedua telah kita sampaikan juga, yaitu hendaknya kita ketika berpuasa menahan diri dari hal-hal atau perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. Karena sangat rugi sekali ketika seseorang dia berlelah menahan lapar dan haus, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ia tidak perhatian terhadap hal-hal yang merusak nilai pahala puasanya. Kemudian selanjutnya, hadirin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab orang yang berpuasa yang selanjutnya nomor 3, hendaknya orang yang berpuasa ketika dia menjalankan ibadah puasa, di situ juga dia menunjukkan, menampilkan kedermawanan dirinya. Masya Allah. Karena orang yang berpuasa itu biasanya peka dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia merasa apa Pak? Tahu bagaimana pahitnya, perihnya menahan lapar. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta, yang mereka dilanda kekurangan harta dalam hidupnya, sempit hidupnya. Mereka sering dilanda kelaparan. Dan ketika kita berpuasa, kita merasakan hal yang sama, sehingga timbullah rasa iba kita kepada mereka. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya di bulan Ramadan ini orang-orang yang berpuasa tiba-tiba tampil menjadi orang yang sangat dermawan. Dulunya dermawan, masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Dulunya tidak dermawan, masuk Ramadan menjadi dermawan. Dan Nabi SAW seperti dikabarkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW merupakan manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Masya Allah. Dan contoh sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kedermawanan
yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah berbagi buka puasa. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, ketika sudah waktunya tiba berbuka, diberi kepadanya makanan untuk berbuka, kata Allah apa? Maka bagi orang yang memberi buka puasa ini pahala persis sama seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Maka semakin banyak orang yang kita berikan buka puasa, semakin banyak pahala puasa yang kita dapatkan. Masya Allah. Misalkan di komplek ini, Masya Allah kan bergantian, ya kan. Coba kalau bapak-bapak misalkan mau, di antara bapak-bapak, udah selama sebulan saya coupling semuanya, tidak perlu ganti-gantian, saya semua yang menanggung, Masya Allah. Tetapi untuk fair ya, bagi-bagi pahala, maka diberi jadwal lah. Hari ini rumah siapa, hari ini rumah siapa. Masya Allah. Tapi kalau di luar sana misalkan ada kesempatan lain, kita bisa berbagi lebih besar dan kepada orang yang lebih banyak, maka itu lebih utama. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu berbagi makanan itu sendiri merupakan hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan hendaknya ketika kita berbagi makanan, berbagilah dengan makanan yang kita sukai. Jangan sampai kita berbagi buka kepada orang itu sisa-sisa makanan yang tidak kita suka. Waliyadzubillah. Ini merupakan akhlak yang sangat buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah dengan yang terbaik yang telah kalian usahakan, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Jadi yang terbaik yang kita keluarkan, yang kita berikan untuk orang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tugmidu fi. Kata Allah, menegur dengan keras. Jangan sampai kalian pilih-pilih yang jelek lalu kalian berikan kepada orang, sedangkan kalian sendiri tidak mau untuk mengambilnya, kecuali dengan mata yang picik. Masya Allah. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hendaknya ketika kita berbagi sesuatu kepada orang lain, apalagi berupa makanan, maka hendaknya yang bagus kualitasnya, yang bisa dinikmati oleh orang yang menerimanya. Masya Allah. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, memuji di antara sifat para penghuni surga dulu di dunia, mereka seperti apa. Allah sebutkan, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Masya Allah. Mereka dahulu ketika di dunia suka berbagi makanan dengan makanan yang mereka sukai. Mereka bagikan kepada orang miskin, mereka bagikan kepada anak yatim, dan mereka bagikan kepada orang-orang yang sedang ditawan. Kemudian ayat selanjutnya apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka ketika berbagi makanan itu mereka ikhlas mengharapkan wajah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kalian, bahkan sekedar ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkan. Karena yang kami harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu tingkat ikhlas yang luar biasa. Bahwasanya mereka, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga. Sifatnya ketika di dunia seperti itu, berbagi makanan, dan ketika berbagi ya sudah, dia tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya, bahkan ucapan terima kasih pun dia tidak begitu menghiraukannya. Dia beri dan sudah pergi. Masya Allah. Ini tingkat ikhlas yang begitu tinggi. Karena yang dia harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersabda dalam sabdanya, afsus salam wa at'imut ta'am. Masya Allah. Ini kalimatnya indah sekali ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini susunan katanya Masya Allah.
afsus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Masyaallah. Sebarkanlah ucapan salam, tebarkanlah kedamaian, berbagilah makanan, dan sholatlah malam ketika manusia tertidur, niscaya kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bisalam, dengan sejahtera. Masyaallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya di antara bentuk dermawan di bulan suci Ramadan adalah kita berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa di waktu bukanya ya. Jangan di siang hari kita berbagi makanan, ini bahaya. Tapi di waktu bukanya supaya bisa dimakan untuk berbuka. Nah, kemudian yang selanjutnya kita sampaikan 2 saja. Berarti nomor berapa ini, Pak? 4. Masyaallah. Yaitu mengisi waktu-waktu puasa kita itu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Coba sekarang hari keberapa ini? 13. Ya. Ada yang sudah hatam, Pak? Pasti ada, alhamdulillah, insya Allah ya. Masya Allah. Mana Habib? Nggak kelihatan. Masya Allah. Lagi hataman, Masya Allah. Mana beliau lagi hataman? Bayangkan 1 jam langsung 2 juz ya, bisa habis, Masya Allah. Berarti udah berapa kali hatam Habib? Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, kata Abdullah ibn Abbas menceritakan, kana Jibril yalqa an-Nabi SAW fi kulli lailah min Ramadan hatta yansalih ya'ridu alaihi an-Nabi SAW al-Quran. Jadi di bulan Ramadan hampir setiap malam Nabi SAW itu menyetorkan tadarus bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, bahkan disetorkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Membaca Al-Quran sendiri itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangatlah besar, dan kita sudah hafal insya Allah. Hadisnya kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran, 1 huruf itu 1 pahala dikalikan menjadi 10 pahala. Berarti 1 huruf mengandung 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Nah, alif lam mim kata Nabi, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 ayat saja alif lam mim, kita sambil duduk sambil senderan baca alif lam mim, kita sudah menabung 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya para ulama itu mengatakan ibadah yang paling mudah itu adalah membaca Al-Quran. Kita duduk santai, buka mushaf, 1 ayat, 2 ayat kita baca, kita sudah menyimpan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan di antara kita lalai dan luput daripada hal itu. Dan kelak kata Nabi SAW, Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi pembacanya. Nabi SAW bersabda, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwasanya tingkatan surga itu bisa dicapai dengan bacaan Al-Quran kita. Masya Allah. Dan Allah SWT nanti akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunianya sibuk menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, Allah katakan kepadanya, Iqra wartaqi warotil kama kunta turotil fid dunya. Masya Allah. Bacalah wahai ahli Quran, bacalah dan naiklah terus meninggi, dan rotil dan tartillah, bacalah secara tartil sebagaimana dahulu engkau sering membacanya di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu, tingkatanmu di surga itu sesuai ayat bacaan terakhir yang kau baca. Masya Allah. Maka rugi sekali Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala jikalau
Ya, dalam hidup ini apalagi bulan Ramadan kita tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan, aduh saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling terbaik di antara kalian, kata Nabi, siapa? Bukan mereka yang memiliki kedudukan jabatan tinggi, bukan mereka yang memiliki harta paling banyak, kata Nabi, dua. Yang terbaik di antara kalian adalah dia yang pertama yang belajar Al-Qur'an dan dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Maka orang yang belajar Al-Quran, dia akan selalu berada di dalam koridor kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengajarkan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditemani oleh para malaikat yang berbakti lagi mulia. Masya Allah. Jamaah Ar-Rauf, Masya Allah, bacaannya bagus-bagus. Setiap pagi Masya Allah banyak yang mengisi waktu setelah subuh sampai syuruk membaca Al-Quran. Dan sedikit banyaknya saya mendengar bacaan-bacaannya, Masya Allah. Maka itu bacaan yang bagus. Ketika kita membaca Al-Quran, itu bisa menghadirkan malaikat yang mulia. Namun kita tidak merasakan kehadiran mereka. Namun kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'tau fihi lahu ajrun wa huwa syaqun alaihi lahu ajrun. Tetapi orang yang mana dia masih belajar membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Quran karena baru belajar, kata Nabi, baginya dua pahala. Masya Allah. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan kurang nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum ditutup, mengingatkan kembali bahwasanya hendaknya di bulan suci Ramadan ini, ketika kita menjalankan ibadah puasa, hendaknya kita mengisi ibadah puasa kita dengan amalan-amalan lain yang bisa meningkatkan nilai kualitas puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menampilkan sifat dermawan kita, yaitu dengan berbagi buka makanan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi ibadah puasa kita dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.